Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Septi Lestari. Saya dari program studi bimbingan konseling. Saya dari kelas 5A1. Di sini saya akan membahas tentang hakikat bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada pengertian bimbingan. Pengertian bimbingan adalah suatu bentuk arahan, tuntunan, bantuan yang diberikan kepada individu yang memerlukan bantuan agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Sedangkan pengertian konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor terhadap konseli dapat menemukan dan menyelesaikan masalahnya sendiri yang dilakukan melalui wawancara. Sedangkan pengertian bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis oleh seorang ahli yang telah mendapatkan latihan khusus dengan tujuan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan pelayanan bimbingan ialah agar konseli dapat yang pertama yaitu merencanakan kegiatan pelayanan studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Yang terakhir yaitu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk yang pertama yaitu mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua yaitu mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Yang ketiga yaitu mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat yaitu memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Yang kelima, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga, tempat kerja, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada fungsi pemahaman. Yang dimaksud fungsi pemahaman adalah fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensi dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua yaitu ada fungsi fasilitas. Yang dimaksud fungsi fasilitas yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang ketiga yaitu ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, dan program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidikan lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli atau pembimbing, konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah, ataupun memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pencegahan atau preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah
yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dan perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, fakultatif, sesuai dengan pilihan konseli. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fondasi atau landasan bagi pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian pelayanan bantuan atau bimbingan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip itu adalah yang pertama yaitu ada bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif. Yang kedua yaitu ada bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi, yaitu setiap konseli bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikan tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Yang selanjutnya yaitu ada bimbingan menekankan hal positif. Dalam kenyataannya, masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut. Bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Yang keempat yaitu bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Mereka bekerja sama dengan teamwork. Yang selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peran untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya, dan bimbingan memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Yang terakhir yaitu ada bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan.
Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan, lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang pelayanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu ada asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Konselor berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki konseli yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan konseli. Yang selanjutnya yaitu ada asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong konseli untuk aktif dalam setiap pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Yang selanjutnya yaitu ada asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya maupun mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Yang keenam yaitu ada asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisi sekarang. Yang ketujuh yaitu ada asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan atau konseli yang sama selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang harmonis dan terpadu. Yang selanjutnya yaitu ada asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ataupun norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum, dan peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu ada asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Keprofesionalan guru bimbingan harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis pelayanan dan kegiatan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseli mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli, seperti guru pembimbing dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua,
guru-guru lain ataupun ahli lain. Dan demikian pula guru-guru pembimbing dapat mengalihtangan kasus kepada guru mata pelajaran ataupun praktik dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu tugas konselor di sekolah menengah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah, jenjang sekolah menengah merupakan setting yang paling subur bagi konselor karena di jenjang itulah konselor dapat berperan secara maksimal dan memfasilitasi konseli mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya secara optimal. Konselor berperan untuk membantu peserta didik dalam menumbuh kembangan potensinya. Salah satu potensinya yang seyogianya berkembang pada diri konseli adalah kemandirian, seperti kemampuan mengambil keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun persiapan karir. Dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling, konselor seyogianya melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait seperti dengan kepala sekolah, guru-guru mata pelajaran, orang tua, konseli. Di samping itu, dapat bekerja sama dengan ahli misalnya dokter, psikolog, dan psikiater. Bimbingan karir, membangun soft skill, dan bimbingan vokasional atau membangun hard skill harus dikembangkan sinergis, dan untuk itu diperlukan kolaborasi produktif antara konselor dengan guru bidang studi ataupun mata pelajaran atau keterampilan vokasional. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.